Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Well, seperti yang kita tahu, setiap dari anggota kru SAP memiliki impiannya masing-masing dan biasanya berhubungan dengan peran yang mereka jalani di sana. Misalnya aja Chopper yang menjadi dokter kapal di kru topi jerami. Tentu aja bakalan memiliki impian yang berhubungan dengan perannya itu. Nah, yang menarik adalah entah kenapa impian Chopper yang ingin bisa menyembuhkan segala penyakit yang ada di dunia ini nyatanya memiliki keunikan yang masih menjadi teka-teki. Makanya hal ini kayaknya bakal menarik kalau kita bahas bareng-bareng. Dan biar Mr. K bisa bebas ngomongin apa ya, kita bahas tentang impian Chopper ini di konten 3N alias konten ngobrol ngalor ngilot. Kok ngilot so? Ngidul. Dimana Mr. K bisa bebas ngomongin segala macem. So, without any long again, kita langsung aja ke kontennya G. Let's go! Well, seperti yang kita tahu, impian dari Chopper ini salah satu yang sering banget buat dijadiin teori maupun pendapat biasa-biasa saja. Karena kalau kita pikir-pikir, emang hal ini ngebuat kita penasaran sebenarnya tentang bagaimana Oda Sensei akan mengaplikasikan impian Chopper itu ke alur cerita One Piece. Ya, salah satu yang paling sering kita dengar dan emang paling masuk akal, pastinya tentang Luffy yang mungkin terkena penyakit dan nantinya Chopper lah yang bakal menyembuhkan hal itu. Sehingga momen tersebut bakalan menjadi momen dimana Chopper berhasil menggapai impiannya. Pendapat itu juga diperkuat oleh dua hal yang mana pertama kita tahu ya, Luffy sangat mungkin untuk memiliki masalah dengan kondisinya. Secara kalau kita flashback ke apa yang terjadi selama Arc Impel Down hingga Marineford, dengan bantuan dari Ivankov, Luffy bisa selamat meski mungkin memiliki dampak yang cukup serius nanti. Belum lagi penggunaan Gear 2 bersama dengan Gear 3 pada saat sebelum time skip pernah dijelaskan juga oleh Chopper kalau hal itu membuat Luffy terlalu memaksakan dirinya sehingga takutnya organ dalam dari Luffy dibuat kerja terlalu berat. Terus gak cuma sampai di situ saja, mengingat Luffy juga mewarisi tekad dari sang mantan Raja Bajak Laut Goldie Roger. Kita juga tahu kalau Roger memiliki masalah dengan suatu penyakit yang katanya gak bisa disembuhkan. Sehingga hal ini sangat mungkin untuk diparalelkan di kemudian hari. Karena selain pola itu sering digunakan oleh Oda Sensei, hal itu juga bakalan mudah diterapkan ke jalannya cerita. Soalnya banyak hal yang akan terjawab selain impian dari Chopper yang terkesan sangat tidak masuk akal. Karena faktanya, bahkan guru dari Chopper yaitu Dr. Kuria sendiri pernah bilang kalau gak ada obat yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Makanya seorang dokter tetap diperlukan. Cuman sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh lagi, impian Chopper itu kemungkinan malah dipengaruhi oleh orang yang paling berarti bagi dirinya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Hiluluk yang juga sama seperti Roger, dirinya didiagnosa memiliki penyakit yang gak bisa disembuhkan. Nah, kalau kita coba tarik, sebenarnya kita juga masih belum diberikan informasi lebih jelas tentang apa nama dari penyakit yang gak bisa disembuhkan itu. Soalnya sedikit informasi yang kita ketahui, kita mulai dari sang mantan Raja Bajak Laut. Dirinya diketahui 28 tahun yang lalu tiba-tiba mendapatkan penyakit yang gak bisa disembuhkan. Dan satu-satunya jalan yang ada hanyalah memberikan obat yang bisa meredakan rasa sakitnya. Sehingga sampai sekarang pun kita gak tahu apakah penyakit yang terkena kepada Roger dan Dr. Hiluluk itu sama atau malah berbeda sama sekali. Padahal kalau kita lihat-lihat dari beberapa contoh kasus lainnya, biasanya penyakit di dunia One Piece sendiri gak pernah disembunyikan. Kayak misalnya aja apa yang terjadi kepada Law, kampung halamannya dan bahkan keluarganya. Ya masih jelas diingatan kita kalau penyakit yang disebut sindrom Emberlit yang ternyata berasal dari mineral timah putih yang awalnya ditemukan di sebuah negara bernama Flivans. Ternyata mineral yang indah itu memiliki racun di dalamnya. Dan yang lebih parahnya, fakta kalau mineral itu beracun ternyata disembunyikan. Lalu contoh lainnya mungkin apa yang terjadi kepada Shirohige, walau sebenarnya hal ini belum pasti, tapi kalau dari penjelasan yang ada, katanya penyakit yang diderita oleh Shirohige berhubungan dengan umurnya yang semakin menua. Dari dua contoh itu aja, harusnya kejadian yang menimpa Roger dan Dr. Hiluluk bisa kita sebut aneh karena kurangnya informasi yang diberikan. Padahal apa yang terjadi pada mereka tentu aja berdampak ke jalan cerita, makanya sangat mungkin kalau ada sesuatu yang coba disembunyikan oleh Oda Sensei di sini. Apalagi entah kalian semua sadar atau enggak, nyatanya kejadian yang menimpa Goldie Roger dengan Dr. Hiluluk memiliki kesamaan yang sangat banyak sehingga momen keduanya terasa seperti sengaja dibuat. Contoh pertama ya, keduanya yang sama-sama memiliki penyakit yang gak bisa disembuhkan dan divonis mati karena hal itu. Namun ternyata persamaannya gak berhenti sampai di sana guys, soalnya baik Dr. Hiluluk dan juga Goldie Roger menolak untuk menyerah meski udah mengetahui kondisinya.
Dan keduanya sama-sama melanjutkan pertarungannya dengan apa yang mereka percayai, hingga akhirnya keduanya sama-sama bisa mewujudkan impiannya masing-masing. Goldie Roger berhasil menemukan pulau terakhir yang mana terdapat harta yang ditinggalkan di sana, sekaligus akhirnya bisa mengungkap sejarah dari dunia yang sebenarnya. Sementara Dr. Hiluluk berhasil menyembuhkan negeri atau kerajaan Drum dan berhasil menumbuhkan Sakura di sana. Terus gak cuma sampai di situ, karena meski keduanya gak berhenti berjuang untuk impiannya masing-masing, namun kematian tetaplah bukan sesuatu yang bisa dihindari. Keduanya pun malah mencoba menghadapi yang namanya kematian, meski dengan cara yang berbeda, tapi rasanya keduanya memilih jalan yang sama. Ya, keduanya seolah udah mengerti dengan konsep kematian di dunia One Piece, di mana seseorang mati bukan saat jantung mereka berhenti, melainkan saat orang-orang mulai melupakan mereka. Namun seperti yang kita tahu, munculnya konsep pewarisan tekad yang ngebuat keduanya percaya kalau mereka gak akan pernah dilupakan dan impian dari keduanya pun akan dipenuhi, karena orang dengan tekad yang sama akan muncul untuk mewujudkannya. Terakhir, keduanya juga sama-sama menitipkan anaknya, di mana seperti yang kita tahu ya, Roger menitipkan es kepada Monkey D. Garp. Sementara Dr. Hiluluk menitipkan Chopper kepada Dr. Kureha. Waduh. Gimana? Aneh bukan? Terlalu banyak kesamaan hingga kita semua dibuat kebingungan. Apakah ini semua hanya cocok logi belaka atau sebenarnya emang tersimpan sesuatu dari sini? Cuman emang sayang, clue yang kita miliki masihlah sangat sedikit, ditambah mungkin aja apa yang akan dimunculkan oleh Oda Sensei ke depannya malah bukan seperti yang kita bayangin. Dimana harus ada seseorang anggota kru yang sakit terlebih dahulu, baru Chopper datang untuk menemukan obat dari penyakit yang katanya gak bisa disembuhkan. Soalnya bisa aja kan, apa yang terjadi ke depannya malah hal yang sama seperti yang ada di negeri Wano saat ini, dimana kalau misal efek dari buah iblis Smile dianggap suatu penyakit, maka apa yang mungkin terjadi ke depannya, bisa aja Chopper akan menjumpai orang lain lah yang terkena suatu penyakit. Sehingga impian dari Chopper itu gak melulu hanya akan berhasil ketika yang jatuh sakit berasal dari anggota kru topi jerami. Karena kunci dari impian Chopper sendiri hanyalah harus menemukan obat dari suatu penyakit yang katanya belum bisa disembuhkan. Yang mana berarti hal itu seperti sebuah terobosan baru dalam dunia medis, dan belum tentu juga obat yang Chopper temukan nantinya bakalan dibuat menjadi obat yang bisa menyembuhkan segala hal. Karena kalau hal itu udah bisa ditemukan, maka fungsi dari seorang dokter bakalan gak dibutuhkan kembali. Ya, emang menarik sih teka-teki dari impian Chopper ini. Akan seperti apakah nantinya hal itu muncul atau masuk ke dalam cerita One Piece? Secara sangat banyak kemungkinan yang bisa dieksplor oleh Oda Sensei sendiri. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah sabar menunggu. Sampai mungkin suatu hari Oda Sensei mulai memunculkan clue-clue yang lain dari bagaimana impian Chopper ini akan diwujudkan pada akhir perjalanan. Oke, segitu aja dulu buat konten 3in kali ini. See you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam.